Saya mempelajari dulu dengan yuk. Jadi di sini kita akan melakukan uji coba respirasi. Yuk kita simak sama-sama. Tujuan pada percobaan ini satu, menganalisis dan mengukur kemampuan atau kapasitas paru-paru menampung udara pernafasan. Dua, membandingkan kapasitas paru-paru dalam suatu kondisi yang berbeda sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Dan tiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengukur kemampuan atau kapasitas paru-paru dalam menampung udara pernafasan. Dua, bagaimana perbandingkan kapasitas paru-paru sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Adapun hipotesis pada percobaan ini yang pertama, untuk mengetahui jumlah kapasitas paru-paru dengan metode spirometri. Spirometri adalah tes untuk mengukur berapa banyak udara yang dapat dihembuskan secara maksimal dalam satu kali nafas. Dua, respirasi paru-paru sebelum dan sesudah beraktivitas mengalami kenaikan. Semakin banyak aktivitas seseorang, maka kapasitas pernapasan juga akan semakin meningkat. Ketiga, perbedaan kapasitas paru-paru manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis kelamin, umur, masa tubuh, dan kondisi tubuh. Pertama, panaskan paku untuk melubangi botol. Kedua, memasukkan selang ke dalam lubang botol yang telah dilubangi dan diberi solatif di bagian sambungan selang di botol plastik. Campurkan air dan pewarna makanan serta homogenkan dan masukkan ke dalam botol hingga ketinggian di bawah 1 cm di bawah selang. Percobaan pertama, pengukuran volume tidal sebelum melakukan aktivitas. Probandus duduk dengan nyaman, lalu bernapas secara normal, dan meniup balon secara normal melalui mulut. Kemudian memasukkan mulut balon pada mulut botol pertama, lalu tunggu balon hingga udara di dalam balon habis. Percobaan kedua, pengukuran cadangan respirasi sebelum melakukan aktivitas. Probandus duduk dengan nyaman, lalu menghembuskan napas secara normal, lalu meniup balon dengan sekuat-kuatnya serta tunggu balon hingga udara di dalamnya habis. Percobaan ketiga, pengukuran volume cadangan respirasi sebelum melakukan aktivitas. Probandus duduk dengan nyaman, lalu menghirup udara dengan sekuat-kuatnya, lalu ditiupkan ke dalam balon dan masukkan balon ke botol pertama hingga udara dalam balon habis. Selanjutnya, probandus melakukan aktivitas lari selama 5 menit. Lalu ulangi kegiatan 1, 2, dan 3 setelah melakukan aktivitas. Kemudian amati perubahan yang terjadi sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Berikut ini merupakan hasil percobaan yang telah dilakukan.
Kesimpulan dari percobaan ini, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui suatu jumlah kapasitas paru-paru manusia, dapat menggunakan alat respirometer sederhana. Respirometer ini adalah alat untuk mengukur berapa banyak udara yang dapat dihembuskan secara maksimal dalam satu kali nafas. Respirasi paru-paru sebelum dan sesudah beraktivitas adalah mengalami kenaikan. Semakin banyak aktivitas seseorang, maka kapasitas pernapasan juga akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena ketika sedang beraktivitas, proses pembakaran terjadi di dalam tubuh semakin cepat untuk menghasilkan energi yang kiat. Selain itu, kebutuhan oksigen untuk respirasi sel juga semakin banyak, sehingga paru-paru akan mengembang untuk menampung lebih banyak udara yang masuk. Perbedaan kapasitas paru-paru manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis kelamin, umur, masa tubuh, dan kondisi tubuh.